Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saat ini kita semua berada dalam keadaan yang luar biasa, amin. Walaupun situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, tetapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Jangan biarkan suasana hati, lingkungan, keadaan, dan fakta kehidupan kita menentukan sikap hati kita, menentukan cara berpikir kita. Karena kebenaran yang sejati hanya dalam firman Tuhan. Kebenaran yang sejati hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Sebelum kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kita, dan kesaksian yang boleh menguatkan setiap kita. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba
berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kembali kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal ke-46 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan buat setiap kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah lepas tangan, tetapi Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap apapun yang kita lakukan, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Pertanyaannya, apakah kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, saudara? Sebab Tuhan rindu untuk terlibat di dalam setiap segi kehidupan kita. Apakah segi keuangan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, studi, apapun yang kita lakukan, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Sebab apa? Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa, tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebab Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita, bahwa apapun yang kita lakukan, keberhasilan kita, kesuksesan kita adalah semua karena anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita masih mengalami masalah, persoalan, pergumulan, bahkan kita mengalami kegagalan dalam kehidupan, bukan berarti Tuhan tidak campur tangan. Libatkan Tuhan untuk campur tangan di dalamnya. Karena Tuhan dapat mengubah segala kegagalan kita, segala masalah, segala persoalan kehidupan kita menjadi satu terobosan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Bukankah firman-Nya dengan jelas mengatakan bahwa sampai masa tua kita, sampai memutih rambut kita, Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi yang terjadi adalah kita seringkali meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Seringkali kita meragukan Tuhan dan lebih mengandalkan kepada kekuatan manusia, relasi, bisnis, ekonomi kita, keuangan kita. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita terpuruk, terperosok, dan kita jatuh, saudara. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, saat ini Tuhan pasti tolong setiap kita. Kalau dulu Tuhan pernah sembuhkan kita, saat ini Tuhan masih sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap kita. Kalau dulu Tuhan sanggup melakukan terobos dalam bidang keekonomian kita, hari ini pun dalam masalah keuangan kita, Tuhan pasti campur tangan. Kalau dulu Tuhan memelihara keluarga kita, saat ini pun Tuhan akan memelihara keluarga kita sampai selama-lamanya. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang membukakan jalan. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Karena apa? Karena Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang menggendong setiap kita. Jangan pernah berputus asa. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan di dalam setiap apapun yang kita alami hari-hari ini. Mungkin melalui penyakit kita Tuhan berbicara sesuatu yang luar biasa. Mungkin melalui persoalan ekonomi kita Tuhan ingin mengadakan mujizat terobosan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita Tuhan ingin mengangkat kita, menjadikan kita terang, menjadikan kita berkat di mana kita berada. Saat ini sekecil apapun yang engkau lakukan, pada saat engkau melibatkan Tuhan, Tuhan yang menggendong engkau. Apa artinya? Tuhan yang menanggung segala sesuatunya. Tuhan yang menguatkan setiap kita, membawa kita sampai kepada garis finish sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan. Mari kita sama-sama dengarkan kesaksian dari Bapak Agustinus. Saya percaya ini boleh menguatkan, menginspirasi, memotivasi setiap kita, sehingga kehidupan kita semakin maksimal, membawa dampak yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, saya mau menyaksikan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Ini kejadiannya 4 bulan yang lalu, ketika anak saya harus membayar uang kuliah untuk semester yang terakhir. Sementara saat ini saya hanya sebagai nggak punya pekerjaan, sebagai YouTuber saja, apalagi YouTuber rohani. Kebetulan saya juga nanya Tuhan, bagaimana ini anak saya harus menyelesaikan kuliahnya, sementara selama pensiun ini saya nggak ada pekerjaan sama sekali, dan
saya seperti orang yang mengejar Tuhan. Tuhan itu siapa? Selama ini saya mungkin tidak memandang apa yang saya peroleh itu suatu berkat. Jadi saya hanya memikirkan itu karena pekerjaan saya, itu kemampuan saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ketika pensiun ini saya nggak ada income dan sebagainya selama 2 tahun pandemi ini, sama sekali. Kemudian tiba-tiba ada tagihan semesteran yang cukup lumayan ya, karena dia kuliah di swasta di perguruan tinggi yang cukup besar lah, punya nama di Jakarta, swasta. Kemudian saya bilang, Tuhan, kalau yang lalu-lalu saya teriak, Engkau menjawab. Saya percaya Tuhan dan saya yakin Tuhan pasti akan tolong saya. Karena selama ini, selama saya membantu program YouTube Rohani ini, berkat Tuhan itu mengalir, meskipun itu nilainya kalau dirupiahkan kecil, buat saya itu sesuatu yang besar. Nah, ini tiba-tiba saya bergumul, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya lihat kurang seminggu Tuhan, anak saya harus bayar, bagaimana? Besok nggak bisa dia ikut kuliah lagi kalau belum membayar semesteran. Kemudian saya hitung lagi, Tuhan kurang 3 hari, bagaimana ini Tuhan? Dan ketika kurang 1 hari saya sudah menyerah, Tuhan aku nggak tahu apa-apa lagi, terserah Tuhan. Kalau memang anak saya harus berhenti, tidak bisa menyelesaikan kuliahnya, ya sudah, itu terserah Tuhan. Namun saya yakin apa yang Tuhan rencanakan buat keluarga saya tidak pernah gagal. Saya percaya itu. Akhirnya pagi itu handphone saya berbunyi dan saya lihat ada SMS masuk. Ternyata dari teman saya yang 3 tahun yang lalu, kebetulan dia pinjem beberapa puluh juta ke saya. Waktu itu posisi saya masih bagus lah. Saya juga udah melupakan, bahkan saya tidak menagihnya. Karena biasanya orang kalau punya tunggakan atau punya utang itu lebih galak daripada yang meminjam. Jadi dapat pelajaran dari situ, saya ya sudahlah. Kemudian saya sering membaca di Alkitab itu. Jadi kalau memang kita udah meminjamkan, ya sudah, lupakan saja. Nah, akhirnya pagi itu saya dapat SMS, Pak ini saya dan bla 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 gitu. Kemudian saya mau membayar sebagian hutang saya yang 3 tahun yang lalu lah, waktu saya ada kesulitan, saya akan membayarnya Pak, meskipun itu saya ansur atau cicil. Kemudian dia transfer, minta nomor rekening saya, kemudian saya kasih. Ternyata siangnya anak saya bisa membayar uang kuliah. Saya percaya kita taat, ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan kasih jalan. Dia Allah yang menyediakan, Dia Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saya percaya kalau Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu juga Tuhan kita. Dan saya percaya Anda pun akan diberkati seperti saya. Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kembali saat ini kita akan sama-sama menaikkan pokok doa kita. Dan ada beberapa doa ucapan syukur dari sahabat-sahabat yang sudah ditolong oleh Tuhan mendapatkan jawaban doanya.
Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang mendengar, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi setiap kita. Haleluya. Bapak, saat ini kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan melalui program ini. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir, menjamah, melawat setiap kami Tuhan. Kami juga terus mengangkat doa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, Kodamdia Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau yang memberkati, memulihkan bangsa kami, memberikan ketentraman, memakmurkan bangsa kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Kami terus berdoa bahwa pemimpin bangsa kami Tuhan, kami berdoa mulai dari presiden, wakil presidennya Tuhan, kabinet menteri, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri Tuhan, legislatifnya, yudikatif, eksekutifnya Tuhan, pakai mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan adil, jujur, dan bijaksana, dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, untuk mendatangkan damai sejahtera sukacita buat bangsa kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat kota Denpasar yang ada di Bali Tuhan. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu, buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, pemulihan-Mu nyata Tuhan atas kota Denpasar Tuhan. Damai sejahtera sukacita-Mu nyata buat kota Denpasar Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, damai-Mu terjadi Tuhan, pertobatan terjadi Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu atas kota Denpasar Tuhan di Bali Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, terus mendukung Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat hari-hari ini Tuhan. Pemulihan terjadi di Indonesia Tuhan. Pemulihan dari pandemi COVID Tuhan 19 Tuhan. Engkau telah nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesembuhan-kesembuhan terjadi Tuhan. Kami mengucap syukur buat para tenaga medis Tuhan, tenaga kesehatan Tuhan, dokter-dokter Tuhan, rumah sakit Tuhan, memakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Pakai setiap mereka untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk memberikan Tuhan pelayanan kesehatan terbaik Tuhan, untuk setiap pasien-pasien COVID-19 maupun pasien-pasien penyakit lainnya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan pada para tenaga medis ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami berucap syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, dan di akhir acara ini Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan, kami terima berkat-Mu yang luar biasa. Kita akan taat kita sama-sama Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kiranya berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada berserta dengan kita, penyertaan bimbingan pimpinan Roh-Nya Kudus menyertai memberkati kita saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang terada di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakannya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.